Jadi kesimpulannya, generasi Rabbani itu adalah generasi yang siap tunduk, patuh, taat, mengikuti semua petunjuk-petunjuk Rabb Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan semua sifat rububiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengikuti semua petunjuk itu? Ini poinnya. Ya Allah, kami siap tunduk kepadamu, kami siap patuh kepadamu, kami siap taat ikuti semua petunjukmu. Itu harus komitmen dulu. Kalau nggak komitmen susah. Di Rabbani itu mesti ada komitmen. Kalau nggak punya komitmen, tidak komit, nggak akan dapat. Coba lihat ya, saya mau gambarkan begini. Semua sahabat Nabi itu semua komit. Kalau sudah ada petunjuk dikerjakan, nggak pernah nanya. Misal turun perintah warisan 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Nggak pernah saya dengar dalam sejarah ada sahabat protes. Ya Rasulullah, cobalah tanyakan kepada Allah, kenapa perempuan itu cuma 1? Ini melanggar persamaan gender. Ada. Silahkan cek. Kerjakan, tinggalkan. La taqrabu zina, jangan dekati zina, tidak dekat-dekat, jauh. Jangan korupsi, tinggalkan korupsi. Jangan dusta, tidak berdusta. Jangan curang, tinggalkan curang. Kerjakan sholat. Tunaikan tahajud. Hebatnya ketika semua komitmen, coba lihat hasilnya. Dari yang jahiliyah, naik status khairu ummah, Persia kalah, Romawi pun ditundukkan. Jadi saya mau tanya dulu, siap komitmen mengikuti petunjuk Allah? Siap komitmen jadi generasi Rabbani? Kalau Anda katakan siap, maka ikrar itu antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Kalau Anda bicara siap di alun-alun, kemudian Anda ingkari, barangkali agak sedikit perlu penelitian. Tapi kalau di rumah Allah Anda katakan siap dan Anda ingkari juga, ada pertanyaan apakah ada iman dalam jiwa Anda. Baik, waktu saya sangat singkat, saya tinggal punya setengah jam lagi untuk menerangkan, jadi tolong fokus baik-baik. Saya tidak akan bahas yang tidak penting dalam sesi bahasan kita kali ini. Lihat baik-baik. Ya Allah, Engkau janjikan dengan segala sifat rububiyahmu dalam kalimat Rabb, semua yang kami butuhkan akan dipenuhi. Maka kami siap mengikuti semua ketentuannya, kami komitmen. Kami ingin jadi generasi Rabbani. Bagaimana cara mendapatkan semua petunjuk itu? Maka turunlah Quran surah ketiga ayat 31. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, jika kamu serius cinta kepadaku, komit dengan ketentuanku, membuktikan aku sebagai Tuhan, ya, maka lihat kalimatnya, qul, katakan Muhammad, sampaikan pada semua umatmu tanpa batas, yang di zamanmu nanti juga setelahmu, sampaikan kalimat ini. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian, hei umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah. Cinta itu kan siap mengikuti semua yang dicintai. Kalau Anda mencintai sesuatu, Anda akan mempersembahkan yang terbaik pada apa yang dicintai. Anda cinta dengan anak, bukankah semua apa yang dibutuhkan oleh anak Anda berikan? Silakan cek. Bukankah kalau Anda cinta dengan anak Anda akan dijaga? Dia mau ada yang melukai, Anda jaga. Ada yang berbahaya, Anda rawat. Sakit, Anda bawa ke dokter. Kenapa? Karena Anda cinta. Cinta itu membutuhkan pembuktian, bukan hanya memberikan harapan. Jadi saya berikan pada para akhwat ya yang belum nikah. Kalau ada laki-laki mengatakan, aku mencintaimu sayang, jangan didengar. Katakan kepadanya, buktikan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Pasang status. Langsung dibikin status. Karena kaidah cinta itu bukan pembuktian. Butuh pembuktian. Makanya Allah menggunakan kalimat cinta. Kata Allah, kalau kalian mencintaiku, benar cinta denganku, benar taat kepadaku, benar pengen ikut aku. Cinta itu menghadirkan pengikutan, cinta itu menghadirkan ketaatan, cinta itu menghadirkan pembuktian. Maka kata Allah, saya minta buktinya. Kalian mesti taat denganku, patuh denganku. Apa di antara tanda patuhnya? Fattabi'uni, ikuti nih Rasulku. Ikuti semua tuntunan yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi. Di rumus cepatnya, jika Anda ingin mendapatkan semua sifat-sifat tadi yang rububiyah, menjadi generasi Rabbani, ikutilah semua petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa gampangnya begini. Saya sudah berikan semua petunjuk ini kepada Rasul ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aja beliau. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti semua perkataannya, ikuti semua sikapnya, petunjuknya.
maka itu adalah bagian dari sifat-sifat kemuliaan yang telah aku turunkan yang bisa kamu ikuti. Kamu ikuti, kamu dapat apa yang kamu janjikan. Kamu ikuti, kamu dapat apa yang aku janjikan. Jadi kalau Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara mendapatkan petunjuk Rabbani itu? Jawaban Allah, ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sederhana. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat Allah secara langsung. Kita nggak bisa bercakap-cakap secara langsung. Dapat jawaban secara langsung. Maka dari itu diciptakanlah, dibuat oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dinilaikan, diberikan keteladanan melalui sosok yang sama wujudnya dengan kita, sama-sama manusia. Supaya gampang ditiru. Kelihatan kalau makan bagaimana, kalau minum bagaimana, kalau tidur bagaimana, kalau kerja bagaimana. Dari mulai lahir sampai wafat jadi contoh yang bisa dilihat. Contoh yang bisa dilihat secara sempurna oleh kita. Dari lahir sampai dengan wafat, itu dalam bahasa Arab disebut dengan uswah namanya. Uswah. Contoh sempurna. Semua aspeknya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau cuma sebagian disebut kudwah namanya. Kudwah. Jalannya jadi teladan, tapi duduknya belum tentu. Makannya jadi teladan, tapi minumnya belum tentu. Tapi kalau semuanya jadi teladan, senyumnya, jalannya, makannya, minumnya, tidurnya, kerjanya, semua nyaris tidak ada perbuatan sosok ini kecuali menjadi teladan bagi orang-orang yang mengikutinya. Dan hebatnya, begitu diikuti, orang ini pun akan jadi teladan di zamannya. Siapa itu? Sifatnya disebut dengan uswah. Tidak ada yang mendapatkan uswah ini, gelar ini, kecuali Nabi Muhammad SAW. Turun Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Semua. Makanya silahkan Anda cek. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ikut Nabi Muhammad sepeninggal Nabi jadi teladan beliau. Silahkan cek, sepakat semua. Kalau pengen ngambil keteladanan sepeninggal Nabi Abu Bakar. Abu Bakar wafat, Umar jadi teladan. Padahal Umar itu sebelum berislam, sebelum masuk Islam, itu luar biasa. Kasarnya ada. Mabuk 5 kali dalam sehari. Tangan kalau nggak duel, gatal. Naik ke Jabal Kubais. Siapa yang berani dengan saya? Ayo naik, ketemuan di Bukit A. Sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Tapi setelah beliau kemudian masuk Islam, belajar dari Nabi jadi teladan. Silahkan cek buku-buku sekarang tentang Umar. Tidak pernah menyebutkan sifat-sifat yang buruk sebelumnya, selalu kemuliaannya. Bahkan keburukan itu kemudian menjadi teladan, jadi ibrah. Jadi pesan. Di orang-orang baik itu kalau mengikuti Nabi, kalaupun masa lalunya itu kelam, di masa lalunya itu menjadi contoh di kemudian hari. Dan tidak ada yang mengungkit lagi. Kalaupun diungkit jadi pelajaran, bukan jadi cemoohan. Silahkan cek. Melihat wajahnya sudah tenang. Punya masalah tinggal lihat wajah aja. Pokoknya kalau ada masalah, lihat wajahnya. Ada masalah, lihat wajahnya. Masya Allah. Hilang masalah. Sayyidah Khadijah. Bahkan sepeninggalnya masih dimimpikan. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Masya Allah. Oh, antum kalau punya Sayyidah Khadijah di rumah tuh, maksudnya sifat-sifatnya. Punya sifat Sayyidah Khadijah, istri punya sifat Sayyidah Khadijah. Tenang kehidupan antum di rumah. Kantor, ada masalah besar, selesai. Pulang ke rumah. Lihat wajah. Nah. Luar biasa. Coba buat seperti itu, Bu. Maksimalkan. Gimana caranya tuh begitu suami pulang, sedang ada persoalan beban berat di kantor, ketuk pintu rumah, tiba-tiba ibu yang buka sudah senyum. Nambah masalah. Ya. Nyes modus nih. Nah ya, ini uswah. Itulah uswah. Nah, jadi kalau Anda ingin ikuti semua jenis keteladanan yang ada di sini semua. Secara singkat, ingin jadi generasi Rabbani, kata Allah, ikuti Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, lihat baik-baik. Kalau kamu mampu mengikuti semua petunjuk Nabi ini, maka yang pertama Allah berikan, yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Maka orang itu akan dicintai Allah. Kan tadi saya katakan kaidah cinta itu kalau sudah cinta semua diberikan. Manusia cinta pada yang lain, semua diberikan. Suami cinta pada istri, semua diberikan. Istri cinta pada suami, semua diberikan. Allah cinta pada hamba, apa yang Allah tidak punya, semua diberikan. Silakan. Anda pengen kaya, Allah kasih. Anda pengen pintar, Allah berikan. Namanya cinta. Karena kaidah cinta itu akan memberikan apapun pada yang dicintainya. Sepanjang itu bermanfaat bagi yang dicintai.
Karena cinta itu tidak akan melukai. Awas kalau ada orang belum menikah, maaf mengatakan cinta ngajak maksiat bukan cinta namanya. Karena cinta itu melindungi dari yang kotor. Ingat beda antara cinta dengan suka. Nih, maaf sah aja belum, akad aja belum, udah ngajak maksiat. Jalan, dah gandengan, naik beca berdua, seakan-akan dunia milik berdua, tukang beca nggak ada, gitu kan? Ya. Foto-foto macam-macam, dan yang lainnya puncaknya lebih tinggi lah, gitu kan? Itu yang berbahaya. Hati-hati. Kalau ada yang mengajak demikian, berarti dia sedang tidak mencintai Anda. Karena cinta itu memberikan yang terbaik, bukan mengarahkan kepada yang tidak baik.